Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, beberapa poin, yaitu tentang wireless network name-nya atau SSID, sama wireless security mode. Jadi eh, bagi kita orang teknisi, anak-anak teknik atau pengguna layanan internet, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Tapi meskipun saya yakin Anda sekalian sudah mengetahui, jadi kita refresh otak sedikit ya. Yang pertama, apa itu SSID? SSID kepanjangannya apa? Kita harus tahu dulu. Jadi sebagai kita sebut SSID. Pas ditanya apa kepanjangannya SSID, Anda tahu, intinya nama. Jadi kepanjangan SSID itu Service Set Identifier atau pengenal set layanan. Jadi pengenalnya. Mungkin kalau kayak pegawai itu ID card-nya lah, itu pengenalnya. Jadi definisi dari SSID sendiri secara teori adalah singkatan dari Service Set Identifier atau pengenal set layanan. Jadi dia berada pada standar jaringan nirkabel IEEE 802.11 rangkaian layanan. Jadi SSID ini mengacu pada kumpulan perangkat jaringan nirkabel dengan parameter yang sama. Jadi SSID adalah identifier. Identifier itu nama, istilah dari nama yang memberitahu Anda set layanan atau nama jaringan yang Anda akan pakai terhubung. Untuk cara kerjanya, SSID dirancang untuk menjadi nama yang unik yang membedakan antara beberapa jaringan WiFi di area tersebut sehingga Anda dapat terhubung dengan benar. Jadi salah satu alasan kenapa SSID perlu dirancang, karena bisa jadi di lingkungan Anda itu ada banyak sekali penyedia jasa jaringan WiFi. Nah, kalau kita tidak bedakan SSID-nya sama Telkom ID semua, kita bisa kesulitan. Tapi kalau misalnya kita kasih nama satu Ribang, satu Yos, satu Jobi, kita bisa tahu kita mau connect di Ribang, di Yos atau di Jobi. Oke. Untuk SSID sendiri digunakan di semua jenis titik WiFi. Kalau di SMK Telkom sendiri, saya yakin dan percaya akan tersebar banyak sekali SSID ya, mulai dari gedung A sampai gedung D, mulai dari siswa Telkom Makassar, guru Telkom Makassar dan sebagainya. Untuk SSID saya rasa kurang lebih penjelasannya seperti itu.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa itu ID atau pengenal set layanan Anda supaya Anda tahu di mana Anda terhubung atau di jaringan mana Anda terhubung. Nah, selanjutnya itu adalah wireless security mode. Jadi wireless security mode ini keamanan ya. Jadi keamanan dari wireless itu dia punya beberapa mode. Jadi ada WPA, ada WPS, WEP. Jadi di era sekarang ini semua atau kita semua telah menggunakan, jadi kita telah menggunakan jaringan wireless. Mungkin yang belum menggunakan adalah daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh oleh internet. Kalau di daerah Sulawesi Selatan sendiri saya rasa 90% sudah terjangkau kecuali daerah-daerah terpencil. Dan untuk keamanan atau security wireless ini ada beberapa tipe. Jadi setidaknya itu ada tiga tipe keamanan dari WiFi ini. Jadi yang sering setting di HP-nya WiFi-nya di situ bisa dilihat ada WPA atau WEP, WPA 2. Nah, yang pertama di sini ada WEP. Apa itu WEP? Jadi WEP itu adalah protokol Word Equivalent Privacy. Itu bahasa Inggrisnya. Untuk definisi sendiri, dia adalah tipe keamanan nirkabel pertama sebenarnya dan dianggap paling tidak aman dari semua protokol. Kenapa paling tidak aman? Jadi WEP ini gampang diretas. Jadi berdasarkan informasi ini, saya sarankan untuk Anda sekalian tidak menggunakan wireless security mode WEP ya. Jadi WEP ini jadi yang paling banyak digunakan di dunia sebenarnya sampai sekarang. Alasannya kenapa masih digunakan? Biasanya karena masih menggunakan perangkat lama. Jadi masih banyak juga di dunia ini menggunakan perangkat yang lama yang masih mendukung WEP. Tunggu sebentar ya, ada iklan lewat. Jadi kenapa digunakan WEP, masih digunakan sampai sekarang karena masih penggunaan perangkat-perangkat lama yang hanya mendukung WEP di dunia ini masih banyak, di mana administrator jaringannya belum mengubah keamanannya yang mendukung sistem baru yaitu WPA. Begitu kalau di WEP. Nah, untuk WPA sendiri merupakan singkatan dari Wi-Fi Protect Access. Wi-Fi Protect Access, proteksi akses Wi-Fi. Oh iya deh. Cocok mika bahasa Inggris kok, toh.
Jadi WPA itu dikembangkan atau hadir sebagai generasinya WP. Jadi setelah kita tahu bahwa ternyata WP itu rentan terhadap peretasan atau sistem keamanannya masih rendah. Jadi para pengembang dari sistem keamanan ini mengembangkan sebuah sistem yang namanya WPA atau Wi-Fi Protect Access, di mana dia sebagai generasi pelanjut dari WP yang diakibatkan oleh keamanan sistemnya WP. Jadi WPA ini didesain menggunakan komponen inskripsi Temporal Key Integrated Protocol (TKIP). Jadi pengembangan kode enkripsi yang kemudian digantikan oleh Advanced Encryption Standard, di mana ternyata WPA masih mengadopsi beberapa fitur dari WP. Makanya kenapa dikatakan dia generasinya, karena masih menggandeng beberapa fitur, cuma dikembangkan terkait kelemahan dari generasi sebelumnya, yaitu WP, yang pada akhirnya membuat protokol ini dianggap juga tidak aman. Mulai dari WEP ke WPA itu ada pengembangan dari keamanannya, akan tetapi WPA ini tidak sangat aman. Jadi kenapa tidak sangat aman? Karena masih ada beberapa fitur WP yang dianggap menjadi kekurangan dari WPA yang masih diadopsi. Sehingga dikembangkanlah WPA 2. Di sini ada WPA 2. Jadi dikembangkanlah dia WPA 2, di mana WPA 2 ini adalah penerus WPA. Jadi WEP ke WPA terus WPA 2. Salah satu perubahan yang paling signifikan antara WPA sama WPA 2 itu dia menggunakan algoritma AES dan CCMP. Apa itu CCMP? Itu counter apa ya? Counter cipher mode with blockchaining message authentication control authentication mode protokol sebagai pengganti TKIP. Jadi di WPA itu ada TKIP, jadi TKIP itu diganti dengan CCMP. Ini yang membuat WPA jadi protokol paling aman. Jadi mode enkripsinya diganti. Jadi selama proses pengembangannya, kita bisa simpulkan bahwa ada 3 fase, 3 tahap, yaitu 3 tahap utama atau 3 era utama untuk pengembangan protokol sampai sekarang, mulai dari WEP, WPA 1 sampai WPA 2. Oke. Materi untuk 2 poin ini sampai sekian. Mungkin penjelasan saya agak terputar-putar, jadi silakan ditanyakan kalau ada yang kurang dimengerti terkait wireless security mode. Yang jelas Anda harus ingat poin utamanya bahwa
Secara secara umum, tipe keamanan nirkabel ini dibagi menjadi 3 era, 3 fase pengembangan, mulai dari WP, WPA sampai WPA 2, di mana WP itu generasi pertama, terus WPA mulai dikembangkan menggunakan uh, AES, di mana meskipun pengembangan WPA ini keamanannya lebih diperbaiki, tapi masih rentan terhadap peretasan. Jadi dikembangkan lagi menjadi WPA 2, mengganti metode pengembangan sebelumnya dengan menggunakan CCMP, sehingga saat ini masih dianggap bahwa WPA 2 ini jadi wireless security mode atau jadi protokol paling aman dibandingkan 2 generasi sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya kita atau Anda sekalian cek di video berikutnya.